Oke, saya akan share screen ya, sekarang. Oke, jadi, alasan utama kita, bikin Omogogo itu, karena, eee, kita udah analisa ya banyak company di Indo ya, berbagai bisnis di Indo, dan based on dari peserta training Omset Go, sebelumnya saya kan trainer di Omset Go ya, saya udah train sekitar lebih dari 1.000 peserta ya, untuk digital marketing. Nah, di sana saya ketemu, eee, orang sekarang udah mulai ngerti tentang digital marketing, tapi banyak dari mereka yang ada kendala di closing ya. Jadi setelah leads-nya masuk ya, prospeknya masuk, banyak dari leads itu nggak berhasil di closing, oke. Waktu kita analisa kita ketemu bahwa, banyak dari, mereka itu masih pakai Excel ya, eee, masuk leads-nya masuk ke Excel baru follow up manual, akhirnya ada leads yang kelupaan ya, ada data yang hilang dan sebagainya. Makanya kita bikin, Omogogo ya. Jadi prinsip pertama itu adalah, you can't improve what you don't measure, bener nggak sih? Kita nggak bisa, eee, meningkatkan sesuatu yang kita nggak ukur gitu loh. Ibaratnya kayak tinggi badan ya atau berat badan, kalau kita nggak ukur, kita nggak tahu kita turun atau naik, bener nggak sih? Nah, jadi apa aja sih yang, bisa Omogogo bantu ya sebagai platformnya? Pertama itu lead tracker ya. Jadi bayangin kalau, Bapak terima leads ya, itu misalnya jalan di digital marketing itu dari entah Google Ads ya, Facebook Ads, website dan sebagainya. Itu kan pasti ada pakai namanya, FB Pixel ya atau Google Analytics ya. Jadi yang pertama itu, lead tracker ini bantu Bapak tahu, leads ini dari mana, sampai ke tahap closing, Pak. Jadi bayangin ketika datanya masuk ya, kita tahu ini dari mana ya, dan jika closing kita tahu itu closing-nya itu dari channel yang mana, ya. Ini kita ketemu nih banyak orang, terima leads ya, misalnya leads-nya masuk ke WA. Ketika leads-nya udah ratusan, ribuan, mereka udah nggak tahu ini dulunya nih dari Instagram, Facebook, YouTube, Google, atau apapun ya, email dan sebagainya. Biasanya udah nggak tahu ya. Dan itu jadi masalah karena tanpa kita tahu itu, kita nggak bisa ukur, channel mana yang paling efektif, ya. Bentar ini ada yang masuk ya. Eee, untuk itu kita bisa generate namanya, form ya, di mana form ini, akan nerima data pribadi prospek. Dan ketika data itu masuk, kita ada fitur namanya lead rotator ya. Jadi untuk, tim yang udah lebih dari satu orang nih, itu otomatis akan distribusi ke setiap sales ya, supaya masing-masing dapat datanya, gitu. Jadi contoh-contoh yang akan kita dapetin ya setelah pakai Omogogo adalah, berapa sih leads dari Facebook, Instagram, Google, atau yang lainnya. Dari tiap channel ini ya, leads mana yang punya kualitas lebih bagus, oke? Channel mana yang perlu di-improve ya, channel mana yang perlu di-improve, apakah sales people atau CS ya, sales atau CS-nya itu perform-nya bagus ya, yang mana yang butuh bantuan, itu kita semua bisa tahu ya. Terus closing rate, oke. Jadi dari misalnya dari 100 yang masuk dari tiap channel, berapa sih yang closing itu akan ketahuan semuanya ya. Dan juga untuk setiap sales itu akan ketahuan juga. Nah, dari data itu kita kan tahu, ya gimana sih kita bisa naikin revenue ya, naikin penjualan itu tanpa biaya yang lebih banyak. Oke, tentu dengan banyak fitur lainnya, ntar akan saya bahas lebih detail ya. Nah, sebelum saya ngomong fitur mendalam ya, saya akan bilang dulu tentang pricing ya. Jadi, untuk harga di Omogogo kita bisa mulai gratis ya. Kita punya 100% satisfaction guarantee. Kalau nggak puas, nggak usah upgrade, nggak usah bayar. It's okay ya. It's on us gitu. Eh, untuk bekas peserta Omset Go ya, bekas peserta training Omset Go dan bekas atau existing client Omset Go ya, itu bisa dapat fitur premium gratis, oke? Bukan cuma yang fitur free ya, tapi yang premium yang sampai semuanya itu mau dipakai gratis bisa selama setahun, oke? Jadi ini semua ini paketnya adalah setahun ya. Jadi kalau misalnya merasa nggak cocok, nggak usah lanjut, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata membantu dan meningkatkan penjualan, ya boleh upgrade gitu ya. Oke, next-nya saya akan share tentang situasi sekarang ya.
Kalau Bapak online, tadi saya udah jelasin ya, kalau Bapak atau Ibu online, itu kan masuknya dari online channel tuh. Kalau offline itu juga bisa terjadi ya, kadang itu networking ya, atau referral, atau ada yang masih cold calling ya, telepon satu-satu. Jadi ini semua kita bisa synchronize semua di Omonggogo. Oke, jadi udah nggak ada cerita leads-nya masuk ke Excel, Bapak Ibu input manual ke HP ya, udah nggak ada yang begitu. Jadi aku tahu itu sebuah proses yang sangat melelahkan ya. Jadi kalau pakai Omonggogo, leads masuk otomatis itu masuk ke HP ya. Atau leads dari HP, Bapak bisa langsung synchronize ke Omonggogo. Jadi di Omonggogo Bapak akan punya semua kontak WhatsApp ya, dan nama dan detail customer Bapak itu di satu tempat. Nggak perlu manual copy paste lagi gitu. Oke, sekarang kita akan deep dive ke fitur ya. Jadi untuk kita login ke Omonggogo itu simple ya, itu tinggal ke app.omonggogo.com ya. Tinggal ke sini ya. Ini via laptop ya. Nah, jadi ketika Bapak pertama kali login ya, biasa Bapak langsung bisa login versi gratis ya, di mana fiturnya terbatas. Tapi yang dibatasi itu cuma 2 fitur ini ya. Jadi kalau paket yang gratis ya, Bapak sudah bisa pakai lead tracker, lead form ya. Rotator juga udah gratis ya. Jadi kalau misalnya ada yang pakai rotator berbayar di luar ya, pindah ke sini udah gratis ya. Terus Kaizen Wall udah bisa dipakai ya, Bapak bisa ukur step by step penjualan Bapak ya. GPS ini kita premium ya. Untuk to-do list sudah gratis. Untuk analytics ini premium ya. Tapi untuk bekas peserta Omset Go bisa dapat gratis juga ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi fitur pertama yang paling penting ya, prinsip dasar dari Omonggogo itu adalah kita mau tracking step by step ya, SOP. Jadi saya kasih contoh ini misalnya ini adalah Kaizen Wall yang dipakai oleh Omset Go ya. Jadi kita udah bikin SOP untuk tahapan penjualannya ya. Jadi di setting itu kita bisa bikin sebuah tahapan penjualan untuk Kaizen Wall ya. Jadi tahapan penjualan kita adalah lead-nya masuk ya. Kita cari tahu problem mereka lagi butuh apa ya. Lalu prospek itu kita akan minta untuk isi formulir yang panjang ya, supaya kita bisa analisa ini sebenarnya problemnya apa aja sih, apa aja yang bisa kita bantu dan sebagainya. Baru tahap proposal ya, baru meeting, setelah meeting baru nego. Biasanya nih nego harga dan sebagainya. Nah, jadi untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian ya, nanti ketika bikin Kaizen Wall ini ntar bisa diskusi dengan kita kan bantu gimana sih bikin tahapan yang jelas ya. Jadi ketika kita udah ada tahapan ini, itu semuanya akan sesuai SOP ya. Sesuai SOP kita tahu setiap mereka masuk ya, kita bisa pindah ke tahapan selanjutnya kalau mereka udah pindah ya. Oke? Jadi ini sangat-sangat penting ya kita temuin bahwa ketika tim kita udah makin sibuk ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi, itu tricky loh. Jadi bayangin gini, misalnya kita jual, misalnya bimbel, misalnya kita jual, contoh, nah, jual kursus bimbel online misalnya. Jadi daripada kita langsung jual, gimana kalau kita ubah ya, kita ubah stepnya jadi misalnya ketika lead udah masuk ya, kita duluan apa? Tanya dulu dream mereka apa, bener gak? Mereka mau capai apa, oke? Setelah kita tanya tentang dream, baru kita tanya tentang budgetnya berapa, bener gak? Ini contoh ya, tapi ini ntar kita bisa diskusi lebih dalam ya. Baru kita tanya tentang apakah mereka sudah tahu kalau mereka capai dream itu gaji berapa misalnya. Ini contoh aja ya. Jadi kita udah create sebuah desire di SOP kita ya, dan kita udah tahu kemampuan finansial mereka, baru kita bisa mulai offer ya, offer, bener nggak? Dimana kita baru kita offer tentang kursusnya ya, dan garantinya apa, oke? Offer plus garanti, oke? Nextnya itu baru kita fase di convincing, bener nggak? Fase di convincing ya. Jadi ketika kita udah ada SOP, kita bisa tahu tiap prospek itu udah di tahap yang mana gitu. Oke? Karena based on analisa kita itu orang membutuhkan sebuah proses sampai mereka tuh yakin mau
mau bayar, ya kan. Sampai mereka yakin itu mereka mau ikut kursus ini atau dan sebagainya ya, gitu. Jadi ini sangat penting. Dan di sini kita bisa lihat ya, berapa persen yang lagi di tiap tertentu ya. Oke, ini persentasenya akan berubah ketika kita pindahin ya. Dan yang penting itu adalah bagian ini. Jadi kita bisa ubah deal value, oke? Kenapa ini penting? Kalau kita tahu value setiap prospek, kita tahu kita harus prioritas siapa, benar nggak? Misalnya ini prospek ini bakal ada prospek yang nilainya lebih gede, misalnya yang 120 ya. Ya mending fokus ke dia gitu kan, daripada kita kejar yang bahkan kita belum tahu dia kira-kira budgetnya berapa dan sebagainya. Ketika kita udah closing dan kita misalnya kita win deal atau lose deal, maka itu akan muncul di analytics ya. Akan muncul di analytics sebagai win deal, kita tahu kita closing berapa nominalnya, yang kalah berapa, yang kalah artinya mereka udah bilang, oke, gue nggak mau lanjut. Itu nggak apa-apa ya. Tapi untuk semua yang mereka mau lose deal, misalnya, contohnya nih, saya kasih eksperimen ya, misalnya saya kasih klik lose deal. Tim sales atau CS itu harus kasih tahu ini nggak closing karena apa? Apakah karena harga atau nggak cocok ya? Atau apa ya? Atau belum butuh atau udah pilih kompetitor atau nggak punya budget lagi gitu. Ya. Kenapa ini penting? Ini akan muncul di analytics ya. Jadi Bapak bisa tahu kalau nggak closing itu ini kenapa gitu loh. Kebayang nggak? Jadi ini adalah objection, reason reason atau objection. Di mana objection ini kalau kita dapat datanya, kita akan tahu tackle-nya gimana. Kita bisa bikin konten atau testimoni yang counter ya, counter objection ini sehingga orang yang awalnya mereka nggak mau beli, dia akan mikir, ya benar juga sih ini bisa sih gitu. Saya kasih sebuah contoh. Misalnya ada orang bilang, ah kursus Bapak mahal gitu. Oke. Biasanya tim sales atau CS itu akan bingung mau jawabnya apa, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tahu eh, siapa saja kompetitor kita, apa saja yang kompetitor kita berikan, kita bisa nanya, kalau boleh tahu, ini bandingnya dengan siapa, benar nggak? Apa saja yang mereka kasih ya, dan kenapa dibandingin dengan mereka kalau mereka itu beda gitu. Oke, ini contoh contoh simpelnya ya. Terus untuk contoh lain misalnya kalau mereka bilang mereka eh, ketuaan misalnya, mereka terlalu tua untuk ikut misalnya. Contoh, kita bisa bikin sebuah konten tentang, oh by the way, eh, peserta tertua yang pernah ikut kursus ini adalah usia begini, misalnya. Real person ya, orang asli yang membuktikan bahwa belief dia ya, belief dia itu belum tentu benar gitu ya, karena belief itu yang akan membantu kita apa, membantu kita closing, benar sih, orang beli apa yang mereka percaya. Jadi ketika kita punya data-data penting begini, kita bisa tahu kira-kira apa aja sih belief-belief mereka. Oke? Okay? Terus ada satu fitur lagi ya yang nggak kalah pentingnya, itu bagian rasio. Rasio simple ya. Jadi Bapak bisa lihat setiap sales Bapak itu rasio dia itu setiap ada satu prospek masuk berapa yang closing, bener nggak? Misalnya ada yang skornya itu 10 jadi 1, ada yang 20 jadi 1, ada yang 8 jadi 1 misalnya. Nah, itu adalah rasio-rasio penting yang kita harus tahu. Dengan begini kita tahu kira-kira siapa sih sales yang kita masih butuh support, kita butuh kasih dukungan dan sebagainya ya. Terus ini bisa filter ya source-nya. Jadi kita tahu kalau closing itu dia datang dari mana. This is ini penting banget ya. Jadi contohnya ada tulisan Google ya, ini ada yang Google, ada yang referral ya. Jadi ketika kita tahu mereka dari mana, kita tahu campaign apa yang perlu diprioritaskan. Jadi bukan cuma debak-debak ya. Kita udah tahu nih secara jelas ini apa gitu. Oke? Next-nya saya mau bahas tentang lead tracking ya. Jadi lead tracking ini kita bisa, saya kasih contoh ya. Ini kita bikin lead tracking ya buat omset gue ya. Jadi kita bikin sebuah lead tracking ya untuk tahu orang ini datang dari mana ya. Dan juga kita bisa inject FB pixel ya, kalau yang pakai ads ya harusnya tahu tentang pixel ya. Dan juga GTM ya, supaya kita bisa track conversion, bener nggak? Tapi problemnya itu conversion yang kita lacak di FB Ads atau Google Ads, itu kita taunya sampai
Sampai mana? Ketika mereka klik di website, bener nggak sih? Jadi bayangin kalau website itu, kan kita ngomongin on page ya. Kita track pakai apa? Track pakai Pixel ya, Google Analytics, bener nggak? Dan kan kalau setelah website gimana? Off page ya, kita ngomong off page ya. After website, itu gimana? Nah, ini kita akan track pakai Umugogo ya. Ini di mana Umugogo masuk, di mana kita udah bukan ngomong cuma tracking sampai website, tapi setelah website, oke? Jadi bahkan di hasil akhir, Pak, di bagian analytics, Bapak akan bisa filter channel apa yang kasih revenue paling gede, sales mana yang closing paling banyak ya, dan sebagainya. Gitu. Dan semuanya ini instan ya, langsung real time. Bapak nggak perlu ambil Excel di compile ya, Bapak nggak perlu manual satu-satu digabung-gabung ya, dihitung manual, nggak usah lagi. Semuanya ada di sini gitu. Oke, jadi untuk lead tracking ini ya, kita bisa ambil ya, ini tombol ya, kita bisa generate link ya. Link, kita bisa paste di backend, misalnya backend Omsetgo, maka di sini ada tombol, bener nggak? Jadi ketika orang klik ya, itu akan buka sebuah form ya, dia bisa kasih tahu dia datang dari mana ya, nama dia siapa, nomor HP apa ya, itu langsung masuk ke Umugogo ya. Nah, ini sangat penting ya, jadi kita ketemu ya bahwa salah satu problem utama orang susah closing itu adalah nggak tahu nama, oke? Kenapa? Karena nama adalah gerbang pertama dari trust ya, dari trust, bener nggak? Trust atau kepercayaan. Jadi kalau kita nggak tahu nama mereka, ketika kita follow up, mereka itu mungkin malas baca karena dia akan lihat ini siapa gitu kan. Kayak dia nggak tahu ini siapa gitu. So, kunci utama itu salah satu adalah kita harus dapat nama mereka. Oke? Ketika kita punya nama, kita telepon mereka gampang ya. Kita chat juga gampang. Jadi bayangin kayak kalau ada orang bank yang telepon Pak Tama misalnya atau Mas Oki ya. Misalnya mereka telepon bilang, "Halo Pak, ini dengan Pak siapa?" misalnya. Bapak akan bingung, bener nggak? Dia nggak tahu nama saya, kenapa dia telepon saya gitu. Tapi kalau dia telepon langsung dia bilang, "Halo, dengan Pak Tama," Bapak akan lebih fokus. Bener nggak? Bapak akan lebih fokus dan lebih peduli apa yang mau diomongin, karena dia tahu nama Bapak, gitu. Jadi, kalau kita masih pakai tombol WhatsApp biasa dan nggak dapet nama mereka, itu akan jadi masalah, ya, untuk jangka panjang. Eee, Entar boleh langsung eksperimen ya, itu akan meningkatkan closing rate langsung, gitu. Oke, setelah kita ngomong lead tracker ya, lead tracker ini kita bisa bikin banyak ya, by the way ya. Jadi untuk bahkan yang nggak punya, untuk yang nggak punya website bahkan, Bapak bisa pakai lead tracker gratis di Omogogo ya. Eee, itu tinggal create lead tracker ya, baru bisa contohnya nih ya, contohnya nih, saya bikin source-nya itu Facebook ya. Artinya entar setiap orang isi form ya dari link ini saya bisa copy ya. Kalau saya copy, maka dia akan jadi sebuah form simple begini ya. Form simple ini Bapak bisa masukin FB Pixel untuk remarketing ya. Bapak bisa masukin orang yang mau submit itu bisa masukin nama ya dan sebagainya. Ini langsung akan masuk di Omogogo sebagai source-nya adalah Facebook ya. Jadi untuk source ini kita bisa pilih ya, antara kita udah set di awal, oke? Jadi misalnya kita mau bikin nih, ada link khusus Facebook, ada link khusus Instagram, ada link yang di website. Yang di website, orang bisa pilih ya, mereka datang dari mana. Sedangkan yang di Facebook dan Instagram, mereka udah nggak usah pilih. Pokoknya kalau mereka masukin di link itu, langsung namanya adalah source Facebook ya, gitu. Dan untuk source ini itu banyak ya, ini bisa pilih ya. Ada yang email, ada yang referral, terserah ya. Jadi kalau misalnya kita mau share link ini di berbagai platform itu bisa ya. Terus oke. Selanjutnya ini ada fitur to do list ya. Ini untuk yang sehari-harinya ada kerjaan tapi sering lupa ya. Misalnya lupa bikin proposal, lupa follow up dan sebagainya. Ini bisa bikin to do list di sini ya. Ini lumayan simpel lah, kayak fitur to do list biasanya. Bedanya, Bapak bisa apa? Connect dengan deal ya. Bapak bisa connect dengan deal atau contact person-nya. Contact person-nya siapa. Jadi, kita bisa create to-do list spesifik untuk prospek tertentu. Ini penting ya. Jadi dengan begitu kalau kita udah handle banyak prospek, kita nggak ada yang lupa ya. Ini bagian kontak ya, ini basic ya.
Oke. Nah, untuk gambaran besar fiturnya udah ya, saya udah jelasin semuanya, simple. Saya yakin kalau memang mau pakai, itu coba dalam setengah jam ya, masing-masing di rumah udah tahu cara pakainya ya. Terus kalau misalnya bapak atau ibu misalnya punya punya tim ya, misalnya contohnya punya tim sales yang perlu mobile nih misalnya ya. Di Omogogo itu kita ada fitur unik yang namanya GPS tracking, oke? Oke, GPS tracking ini buat sales yang mobile, tapi karena sekarang work from home ya harusnya sih nggak butuh ya, nggak butuh GPS tracking, bener nggak sih? Nah, tapi untuk yang lain kali misalnya sales-nya perlu mobile, perlu ketemu orang ya bisa lah, bisa pakai GPS tracking, oke? Tapi untuk GPS tracking itu cuma ada di mobile app ya. Nah, yang salah satu kunci penting di sini adalah ketika Bapak udah pakai yang desktop, itu Bapak otomatis datanya juga di HP ya. Jadi nggak harus buka laptop ya. Kalau misalnya contoh nih, Pak Rizal nih sebagai lead baru masuk, oke, dari Google. Itu karena saya punya aplikasi Omogogo di HP, itu langsung ada notif di HP saya. Teng, ada masuk Pak Rizal dari misalnya Google gitu ya. Baru saya bisa hubungin dia, saya bisa gali, saya bisa estimasi ya. Saya bisa estimasi, oke, ternyata Pak Rizal tuh dari ini, dia pengen ini, kemungkinan dia value-nya sekitar 4,9 juta. Contoh ya, 4,9 juta saya save. Lalu saya akan tahu estimasi deal value dari setiap prospek, oke? Nah, ini sangat penting ya. Jadi bayangin gini loh, simpelnya gini, ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh, oke? Di sini kita tahu ada deal yang pending itu sekitarnya 1 M ya. Yang udah closing tuh 360, yang loss itu 400, oke? Ini contoh. Ini kan untuk satu sales kan. Jadi kita bisa tahu setiap sales siapa yang punya deal paling banyak ya, itu kelihatan nih semua, oke? Jadi ada proyeksi, bener nggak? Jadi kalau misalnya active deal-nya ini kecil, artinya memang bukan sekedar salah salesnya. Kenapa? Artinya dari tim marketing nggak cukup kasih leads yang berkualitas, oke? Jadi kalau misalnya no, lead-nya itu kualitasnya jelek, pasti ntar deal value-nya lebih kecil, bener nggak? Karena orang-orang ini mungkin mereka nggak mau keluar duit dan sebagainya, gitu. Oke, I think aku udah jelasin ya semuanya ya. Mungkin habis ini kita akan buka untuk tanya jawab kali ya. Bentar. Oke, saya akan unmute ya semuanya. Sorry, unmute semuanya ya. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu sekalian? Pak Vincent, Ya, boleh boleh. itu yang Bapak bilang yang kalau paket-paket yang itu yang per tahun itu everything yang kalian kerjain artinya the website, everything itu semua dari you. Bener bener. Kalau boleh tahu nih dengan Pak siapa ya? Soalnya Galaxy Tonce. Note. Oh, Tonce. Oh, Pak Tonze, ya ya. Ya, Oke. Jadi Bapak kan peserta Omset Go ya, peserta trainingnya. ya, Jadi bentar ya, Bapak bisa pakai semua tools ini gratis selama setahun, Pak. ya. Tapi Including ini semua. website-nya itu Bapak yang bikinin apa bagaimana? Yang mana? Memang ini untuk masukin ke Omogogo. Oke, jadi kalau untuk masukin ke Omogo untuk integrasi kita bantu semuanya. Tapi kalau websitenya ya ntar perlu bikin lagi Pak. Ini terpisah soalnya kan. Oh, bisa. You ada servisnya juga begitu. Kita ada servisnya. Tapi untuk integrasi sampai ininya jalan, sampai sales Bapak itu tahu cara pakainya itu kita bantu. Jadi kita Oh, trainingnya misal gitu ya. iya ya, jadi misalnya tim Bapak ada 10 orang gitu ya. Ntar kita bisa bikin Hmm. sesi kayak begini, saya bisa jelasin ya. Atau untuk mereka yang sibuk, ini ntar saya rekam ya, saya tinggal share videonya untuk harusnya mereka ngerti sih. Pokoknya ada training kit lah ya buat yang Ada. baru masuk gitu ya. Benar benar benar. Mungkin yang lain, ada pertanyaan Pak Tama mungkin atau Cukup jelas, Pak. oh jelas ya, Pak Agung jelas ya? Ya. Oke. Pak Vincent mau tanya, Iya, itu kan gimana? ada aplikasi untuk Android ya, Iya, benar. Omogogo-nya. Itu nanti off-rate untuk Android-nya nggak? Jadi misal nih, saya ada lead gitu kan, lead dengan Iya. nomor WhatsApp tertentu. Kemudian saya WhatsApp orang itu otomatis jadi lead-nya atau gimana? Oh, itu Bapak harus sinkronis dulu ya. Jadi, bentar, ini WhatsApp-nya, maksudnya lead-nya masuk dari mana nih? Katakanlah dari Google gitu. Kemudian saya Oke. WhatsApp. Oke. Jadi Dari kalau Google. dari Google ya, ntar otomatis kan
jadi kalau dari Google, saya rekomen berarti Bapak akan tambah kayak tombol begini di website ya. Oke? Jadi ketika mereka masuk ya, itu masuknya langsung ke Omogogo. Jadi ntar Bapak selalu bisa cek di Omogogo lead yang masuk siapa aja. Gitu. Ini penting sih soalnya. Gitu. Itu jadinya cuman buat Android aja Pak ya? Ya, untuk iOS belum sih. Sekarang kita Android sama web. Gitu. Oke. Oke. Ini ada disiapin email sendiri nggak? Atau memang mesti lewat email luar, kayak Gmail gitu? Biasa pakai Gmail sih. Tapi ntar kalau ada urusan teknis kita bisa bantu. Gitu. Oh ya, waktu itu ada yang tanya tentang security kan. Jadi security aman ya. By the way ini adik saya di sini juga ya, Victor ya. Jadi Victor itu dia lulusan computer security ya, dan dapat beasiswa juga ke UK. Jadi untuk security saya yakin aman ya. Jadi nggak gampang dihack. Kenapa nggak gampang dihack? Karena adik saya waktu kecil dulu adalah hacker juga, jadi dia tahu cara hacker ngehack gitu, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Ini kita punya data dimasukin ke di Gogo ini, garansi privacy apa ya? Garansi. Jadi data Bapak kita nggak bisa lihat ya. Betul, maksudnya data kontak Bapak itu kita nggak tahu. You sendiri nggak bisa lihat kita punya data kan? Sorry gimana? Kita punya data, you nggak bisa lihat kan? Nggak bisa. Misalnya database Bapak ya? Nggak, kita nggak bisa lihat. Kita udah enkripsi bahkan untuk kita sendiri. Oh, you sendiri nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Udah enkripsi ya. Oke. Gitu. Pak Tama jelas harusnya ya. Sony siapa ya Pak? Sony? Atau nama HP itu? Pak Sony mungkin mau nanya? Boleh bertanya Pak? Boleh. Kalau untuk bahasanya Pak opt-in page ya, yang untuk menjaring leads dulu ya. Itu memang nggak ada template lagi yang mungkin untuk mempercantik, atau memang pakai itu aja ya Pak? Untuk sementara ini untuk yang lead page-nya yang tadi untuk menjaring apa namanya kontaknya pertama kali, itu apakah hanya seperti itu aja, atau mungkin ini cuma baru permulaan aja, nggak ada template lagi, atau ya sesederhana itu ya Pak? Oke. Jadi itu pertanyaan bagus Pak tentang ini ya. Bentar, saya share screen. Ini tentang lead form, bener gak sih? Ini ya? Iya betul, lead form. Jadi untuk lead form ini ya, sekarang kita memang bikin simple ya. Ini sebagai sekedar kayak formulir singkat ketika orang udah interested, bener gak sih? Apakah akan kita tambah di masa depan? Kemungkinan iya, kemungkinan di masa depan di Omogogo bahkan orang bisa bikin landing page ya. Tapi kita kan mulai dari yang simple dulu karena ini loadingnya cepet, bener gak? Karena kita tahu kalau orang yang misalnya klik dari Facebook atau Instagram, kadang mereka mau sesuatu yang loadingnya cepet. Nah, jadi sekarang masih yang super cepet, ringan, makanya ini nggak ada image ya, tulisan doang tuh loadingnya cepet banget, ya, gitu. Apakah menjawab Pak Tama? Iya. Ya, Baik, tapi Pak. di masa depan mungkin bisa jadi bikin landing page juga ya, bisa pilih mau versi simple atau landing page di masa depan ya, gitu. Baik siapa? Ya, thank you. Oke, ntar ini saya akan upload di YouTube juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum nonton dari awal, saya tahu tadi ada yang telat masuk ya, nggak apa-apa. Ntar bisa ditonton juga. Mudah-mudahan sih filenya nggak masalah ya, soalnya pernah error soalnya sebelumnya. Gitu. Kapan mau di-upload ke itu? Secepatnya sih. Ini ntar kita cek dulu apakah filenya oke ya. Kalau filenya oke sih bisa. Soalnya Zoom kadang filenya dia nggak bisa. Ntar kita coba dulu. Oke, nanti kalau udah masuk, tolong kabarin Pak. Baik, pasti Pak. Thank you ya Pak Tonsi. Yo. Oke. Ada pertanyaan nggak yang lain? Nah, jadi untuk yang memang udah yakin mau pakai ya, mau pakai, ntar kita bisa kontak via WhatsApp ya. Kita bantu setup semuanya ya. Jadi mau yang punya website, yang nggak punya website, semuanya bisa pakai Omogogo ya, asalkan mau ya. Dan
Untuk peserta bekas peserta Omset Go atau klien Omset Go itu bisa pakai versi premium gratis selama setahun ya. Untuk yang bukan peserta Omset Go, maksudnya yang belum pernah ikut training dan belum jadi klien, Bapak bisa ambil versi free ya, gratis, oke? Dan percayalah ini, bahkan kalau yang berbayar ini kita sangat-sangat murah ya. Kalau fitur begini di luar negeri, Bapak akan kaget harganya ya. Ntar kalau punya waktu saya akan sharing ya. Di luar sana jauh lebih mahal ya. Kenapa di luar sana semua pakai? Ya, karena ini adalah proven ya. Oke, saya share screen dulu ya, bentar. Jadi untuk harga ini kita udah sangat murah ya. Jadi fitur-fitur ini kita bahkan udah ada yang lebih lengkap dari yang di luar negeri ya. Dan yang saya mau emphasize dan sharing di sini adalah di luar negeri semua orang pakai sistem begini ya. Mungkin nggak persis sama, tapi sistem yang serupa. Karena orang Amerika, orang Eropa semua tahu ini penting. Ya. Dan di Indonesia saya tahu bahwa kebanyakan orang belum pakai. Jadi saya pengen banget kita pakai sistem yang bagus ya. Hopefully suatu hari Indonesia itu bersaing di ranah global itu kita menang ya, bukan jadi follower terus gitu. Jadi kalau bisa suatu hari Indonesia itu kayak jadi pemimpin ya. Karena kalau kita lihat negara China ya, mereka tuh berhasil membuktikan bahwa meskipun mereka Asia, mereka bisa jadi maju, bener gak? Mereka bisa jadi pemimpin, bahkan sekarang Amerika aja harus ikut inovasi dari Cina, bener gak sih? Gitu. Dan of course ini salah satu dream saya itu adalah gimana supaya perusahaan di Indonesia itu ya maju gitu ya. Kita bisa level up dan bersaing di ranah global gitu. Jadi bukan cuma maaf kata bukan cuma ikut-ikutan Amrik dan jadi pengikut doang gitu ya. Gitu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan ya, kita akan end meeting Pak, ya. maaf Pak. Oh ada ya. Halo Ya. Mas Oki. Itu kan tadi ada lead form tadi ya. Lead form Ya. tadi itu nanti kita bisa request by misalnya apa aja data yang mesti diisikan, terus atau kita bisa setting sendiri atau gimana Pak? Oh jadi untuk lead form itu Bapak bisa setting sendiri ya. Super gampang Pak sebenarnya. Oke. Bapak boleh coba lihat ya di sini. Jadi Bapak bisa create lead form yang banyak banget. Jadi kalau Bapak punya misalnya 50 campaign, bayangin. Bapak mau 50 lead form juga boleh sebenarnya. Iya nggak sih? Dan untuk form isiannya itu bisa kita customize sendiri ya berarti ya semuanya? Jadi untuk form isian, kita ada batasi ya. Jadi kita batasinya itu fokus di sini. Nama, WhatsApp, sama dari mana, dan message. Oke? Ini ada alasannya ya. Jadi waktu itu kita pernah diskusi internal, gimana sih formnya itu sependek mungkin, tapi juga seefektif mungkin, bener gak? Jadi kita ketemu bahwa nama udah pasti harus, oke? Nomor HP harus, karena kalau nggak ada nomor HP, WhatsApp nggak bisa ya. Dan dari mana itu penting. Jadi 3 ini itu paling penting, bener gak? Oke. Jadi kalau misalnya ntar kalau kita terlalu fleksibel, orang akan mulai masukin, oke, gue mau minta tanggal lahir, gue mau minta alamat rumah. Nah, itu kan turunin conversion rate mereka. Dan kalau conversion rate mereka turun, pastinya closing mereka turun, bener nggak? Betul. Nah, jadi untuk ini kita memang batasi dulu sih. Nah, di masa depan kalau kita bikin platform buat landing page, ya, tapi itu belum fix ya, kita masih diskusi ya. Kalau kita bikin platform landing page, nah itu bisa custom bebas, sesuka hati ya. Gitu. Siap Pak. Itu ya. Cukup Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Mas Oki ya. Gitu. Terus, oke. Yang lain ada pertanyaan nggak ya? Atau semuanya jelas? Sekali Pak, ini lewat luar dari program ini ya. Bapak punya jasa yang website itu bisa pakai program apa aja Pak? Mas, program untuk bikin website. Untuk bikin program untuk bikin website. Tergantung sih, kita bisa pakai WordPress, bisa pakai tergantung situasi. Jadi biasanya kita akan gali dulu kebutuhannya. Bisa. Kita akan gali dulu kebutuhannya ya. Kira-kira cocoknya apa sih ya? Strateginya gimana gitu, funnelnya gimana? Oke. Ntar kita Bapak WA japri ke aku deh. Boleh. Ya. Nah, tapi intinya itu saya nggak tahu apakah semuanya udah familiar sama digital marketing ya. Tapi kalau yang belum familiar, saya akan sharing bahwa ketika kita ngomongin bikin website, itu bukan cuma sekedar bikin website ya. Kita harus tahu funnelnya gimana, bener gak? Kita harus tahu, kalau saya bikin website ini, orangnya dari mana, mereka siapa, gimana saya bikin mereka mau isi form ya, dan gimana saya mau closing. Nah, itu it's another story gitu. Ya. Oke. Pak Ian, ada pertanyaan Pak?
Sementara belum. Ini kami nyoba-nyoba dulu yang di app Omogogo-nya dulu. Boleh, Sudah boleh. daftar sih. boleh. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaannya, Pak Teddy ada pertanyaan nggak, Pak Teddy? Oke, Pak Teddy-nya nggak mau jawab. Kita harus ada pixel dulu ya, baru bisa di tracking gitu ya? Nggak harus, tapi pixel itu tambahan supaya Bapak bisa. Oke, jadi bisa nggak sih kita pakai form ini tanpa pixel? Bisa ya? Jawabannya bisa. Karena meskipun tanpa pixel, ketika orang isi, Pak, Bapak akan tahu dia dari mana, benar nggak? Bapak akan tahu dia dari mana, ya kan? Pixel itu fungsinya ketika Bapak pakai FB Ads, gitu. Oke. Ya. Mungkin ini terlalu cepat, jadi saya kan belum sempat lihat juga. Mungkin ntar dilihat-lihat, kita baru nanya gitu. Kalau udah boleh. Nggak apa-apa. Oh, tadi saya lupa share screen Pak Teddy, bentar ya. Jadi yang saya mau share ke Pak Teddy tadi, kalau kita nggak pakai pixel, kita tetap bisa tahu mereka dari mana, benar nggak? Nggak masalah, ada kok orang yang nggak pakai pixel juga jalan-jalan aja kan, aman aja. Nah, jadi di sini kan kita tahu nih, oh mereka dari Google, dari mana ya, ini data yang penting ya, gitu. Tapi kalau pakai pixel, ketika Bapak pakai Ads, Bapak bisa baca datanya di pixel, jadi dua sisi nih. FB Ads yang ada data, setelah FB Ads, maksudnya off page di luar website, Bapak ada data juga, gitu. Oke, kalau udah jelas, nanti saya usahakan bisa upload ya videonya, ntar saya akan share juga ya. Ada yang mau nanya lagi sebelum saya tutup? Mungkin di-share contohnya kali Pak Vincent gitu. Misalnya yang udah pernah pakai gitu, ini fungsinya gimana? Nah, untuk fitur yang lead tracker memang masih baru ya. Ini fitur yang masih baru ya. Kita masih introduce ini ke orang ya. Tapi kalau yang udah pakai, ini bisa saya kasih contoh, ini saya pakai ya. Oh, by the way, saya nggak bisa reveal data orang lain ya. Tapi data yang saya bisa reveal ya data saya sendiri gitu. Nah, ini contoh penggunaan Omogogo ya. I think tadi mungkin Bapak telat ya, soalnya saya udah jelasin yang depan ya. Tapi paling ntar saya upload video gimana Pak? Oke. Ntar saya upload video deh. Saya udah jelasin kok bagian ini. Video kita kan bisa di rewind gitu. Bener. Ya. Oke deh. Oke. Ya. Thank you semuanya. Thank you udah luangin waktu ya. Semoga berguna ya. Hopefully kita semua bisa lewatin pandemi ini dengan baik ya. Karena saya tahu semua orang juga lagi melewati sesuatu yang nggak gampang lah. Saya tahu ya. I know ini nggak gampang. Pandemi ya, kangen jalan-jalan, terus bisnis juga nggak semudah biasanya ya. Tapi hopefully dengan kita upgrade ya, upgrade sistem, upgrade strategi, upgrade talent dan sebagainya, kita bisa lewatin ini dengan baik. Oke? Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Yuk.